Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya jelaskan bagaimana cara menyalin atau copy course pada e-learning model. Jadi ini lanjutan dari video sebelumnya tentang bagaimana cara untuk eh, backup dan restore mata kuliah ya, di course-nya. Nah, di eh, video ini, di langkah ini itu course yang sudah ada atau mata kuliah yang sudah pernah dibuat sebelumnya itu tidak hilang. Jadi bisa dilihat historinya, bisa dilihat riwayatnya. Jadi kita hanya menyalin, menambahkan mata kuliah baru, mengisi dengan aktivitas, mengisi dengan resource atau aktivitas yang ada di course yang lama. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama buat course mata kuliah baru, kemudian yang kedua import course dari course lama ke course baru. Kemudian menambah student atau partisipan di course yang baru. Nah, kemudian eh, meng-hide atau istilahnya menyembunyikan course yang lama jika perlu sih. Jadi course yang lama ini kita sembunyikan biar tidak dibuka oleh mahasiswa yang lama. Tapi kita sendiri sebagai dosen itu bisa membuka course yang lama. Nah, langsung saja di halaman di e-learning, di aplikasi e-learningnya kita pilih yang bagian bawah ada site administration. Di site administration kemudian ada manage course. Oke, saya berikan gambaran apa yang saya akan lakukan di sini. Jadi di my course, di sini ada mata kuliah saya yang pernah saya pakai, misalkan ada eh, aljabar linear gitu ya. Jadi di sini ada mata kuliah algebra. Nah, di sini ada mata kuliah yang sudah pernah saya pakai sebelumnya. Jadi di sini ada transaksinya, ada submissionnya. Kalau misalkan di quiz ada item. Nah, transaksi ini partisipan yang ada di sini itu akan hilang. Tapi kita cukup mengambil captionnya, kita cukup mengambil resource yang ada di sini dari file, kemudian ada tugas, kuis, dan lain sebagainya, kecuali usernya, kecuali partisipannya. Jadi partisipan yang ada di sini nanti akan hilang gitu, kembali ke nol gitu. Oke, jadi saya mau buat mata kuliah duplikat dari aljabar linear. Oke, tadi saya ulangi sekilas. Di kanan ada site administration, kemudian ada course, manage course, and categories. Nah, di sebelah tengah ya, di tengah, di kolom yang bagian tengah ini ada create new course. Nah, ini bisa diklik aja. Course full name berarti ini hanya adalah nama mata kuliahnya. Misal ini aljabar linear. Nah, kalau saya lebih baik ditambahkan dengan tahunnya. Jadi nanti di tahun ini kita bisa mengidentifikasi, oh ini mata kuliah yang dipakai di tahun semester sekian. Nah, yang ini yang di semester sekarang. Nah, misal ini ada aljabar linear 2021, kemudian course short name ini bisa diisi kode MK. Tapi kalau kita isikan kode MK dan kode MK-nya sama seperti semester kemarin itu nggak bisa dipakai nanti. Jadi course short name-nya itu kalau bisa harus unik gitu ya. Nah, kalau saya biasanya saya kasih dengan nama singkatan. Misal
aljabar linear atau algebra 2021. Nah, kalau saya biasanya saya kasih inisial algebra AS 2021. Jadi inisial nama saya aja. Kemudian di course kategori ini pilih yang fakultasnya dan program studinya. Nah, ini pilih yang teknik informatika. Kemudian di bawah kalau perlu diisikan deskripsi bisa diisi. Kemudian ada course image. Nah, ini tampilan cover dari course-nya, dari mata kuliahnya. Sementara saya abaikan dulu. Kemudian di bawah format saya pilih yang topik, terserah nanti pakai topik atau pakai weekly format. Kemudian number of section pilih yang 16. Jadi ada 16 tatap muka nanti. Kemudian di bawah diabaikan saja, langsung di save and display. Jadi klik save and display. Oke, karena algebranya itu masih kosong, dan ini saya perlu tambah saya sebagai teachernya. Atau mau ditambahkan nama mahasiswanya dulu juga boleh. Sementara saya enroll dulu diri saya sebagai teacher. Nah, kalau sudah terbuat berarti di atas tadi, nah ini akan muncul algebra AS 2021. Nah, ini adalah mata kuliah aljabar linear yang baru saya buat, tapi isinya masih kosong. Nah, rencananya isian dari aljabar linear 2021 ini saya isikan dengan mata kuliah aljabar linear di semester sebelumnya. Jadi kita pakai langkah import course. Jadi di sebelah kanan itu ada import. Nah, ini di administration, course administration. Nah, di bawahnya itu ada import. Bisa diklik aja. Nah, kemudian di import. Nah, di sini kan course to import data form. Nah, ini dipilih mata kuliah mana yang mau diimporkan atau dikopikan. Jadi ini kita cari mata kuliah yang sebelumnya. Misal ini saya cari aljabar linear, saya search. Nah, di sini ada 3. Nah, sedangkan yang ale ini itu bukan milik saya. Jadi yang milik saya adalah yang bawah, algebra. Nah, ini saya klik. Ini silakan diklik, kemudian diklik continue. Ini biarkan default, langsung jump to final step. Jadi ini nanti yang masuk ke dalam mata kuliah baru adalah aktivitas, resource, block, filter, kalender, question bank, dan lain sebagainya. Jadi langsung aja klik jump to final step. Nah, proses ini tergantung dengan besarnya resource yang ada di course-nya, yang ada di mata kuliahnya. Kalau resource-nya besar, maka proses ini akan semakin lambat. Oke, kalau sudah, berarti import complete, klik to continuous. Nah, setelah klik continuous, otomatis course yang baru akan terisi dengan course yang lama, kecuali transaksi yang ada di dalamnya. Misal di sini, nah ini tadi, atomnya jadi 0, kemudian submitted-nya juga jadi 0 karena partisipannya masih kosong. Nah, langkah selanjutnya, Bapak Ibu tinggal mengisikan partisipan dan tanggal yang ada di sini. Jadi tanggal-tanggal ini masih tanggal lama ya. Nah, Bapak Ibu bisa ganti di menu, diaktifkan dulu turn editing on ya. Nah, tinggal ganti tanggalnya gitu. Nah, ini tinggal diganti aja di edit setting, atau kalau mau menyembunyikan dulu topiknya atau materinya, misalkan saya ingin mahasiswa ini nggak bisa lihat dulu materi atau pertemuan ketiga, kedua, keempat, dan seterusnya. Jadi yang terbuka hanya pertemuan 1 aja. Nah, Bapak Ibu bisa
melakukan hide pada materinya. Jadi di materi kemudian klik edit yang di bagian kanan, kemudian cukup diklik yang bagian hide topic. Nah, ketika di klik hide topic berarti di situ ada notifikasi atau tulisan hidden from student. Nah, dalam hal ini mahasiswa tidak bisa melihat materi operasi balis elementer atau OBE. Jadi materi ini tidak bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, ketika mau memunculkan lagi berarti klik yang klik edit kemudian show topic. Nah, kalau sudah seperti ini berarti mahasiswa bisa melihat lagi. Terus kemudian yang perlu dilakukan adalah menambahkan partisipan atau student. Di sini ya tinggal enroll seperti biasa, Bapak Ibu menambahkan mahasiswa ke dalam course Bapak Ibu sendiri. Oke, kalau sudah, nah di sini kendalanya adalah di menu My Course ini akan muncul banyak sekali mata kuliah yang sebenarnya itu sama, tapi pemberlakuannya berbeda. Misal yang dulu ini kita pakai di semester lalu, kemudian yang ini di semester sekarang. Nah, saya mau mata kuliah ini tidak muncul di mahasiswa atau di menu My Course ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa klik yang di mata kuliah lama ya. Klik mata kuliah lama, kemudian nah kalau sudah terbuka di sebelah kanan ini ada edit setting ya. Di edit setting kemudian Bapak Ibu bisa klik di bagian edit setting. Nah, kalau sudah terbuka di edit course setting di bagian general, nah ini ada course visibility. Course visibility ini defaultnya adalah show. Nah, kalau show berarti mata kuliah ini bisa diakses oleh mahasiswa, bisa diakses oleh guest kalau misalkan Bapak Ibu pakai self enrollment ya. Nah, untuk menyembunyikannya itu cukup klik atau pilih yang hide, kemudian di bawah itu ada save and display. Jadi Bapak Ibu bisa klik langsung dan otomatis yang di menu My Course-nya ini akan hilang. Nah, gimana cara mengakses kembali? Untuk mengakses kembali, Bapak Ibu bisa di profile ya, di sebelah kanan. Ini ada nama Bapak Ibu ya, ada fotonya juga. Kemudian klik view profile. Di tab bagian tengah ini ada course. Nah, di sini akan kelihatan. Misal kalau sudah banyak di view more. Di view more, nah ini akan muncul mata kuliah yang sudah terhide. Nah, Bapak Ibu bisa buka lewat sini kalau misalkan sudah terhide. Ini kalau sudah terhide, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, itu untuk melakukan copy course. Add student juga bisa. Add course lama juga sudah bisa. Nah, sampai sini mungkin informasinya bisa membantu Bapak Ibu. Kita sambung sama video berikutnya kalau memang masih perlu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.